Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan Shadow yang panik karena tidak tahu di mana keberadaan Little Black. Dan ternyata Little Black telah terpojok dan berada di tepi jurang. Gadis sialan, daya tahan tubuhmu cukup kuat, tapi sekarang aku mau tahu kau bisa pergi kemana lagi Dalam keadaan terdesak Little Black melihat ke belakang dan menyadari bahwa hanya ada satu pilihan untuk dirinya. Little Black pun akhirnya memilih untuk melompat jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dengan keadaan pasrah karena tidak ada pilihan lain, Little Black akhirnya terjatuh dan menghantam tanah dengan begitu keras hingga membuat dirinya langsung terbunuh. Melihat itu para bandit itu memuji Little Black karena punya pendirian yang cukup kuat. Little Black lalu memberitahu Shadow untuk tidak perlu menyelamatkan dirinya, karena dia sudah mati dan kembali ke kota Cell Town. Setelah membunuh bos level Gold, Shadow memperoleh keuntungan yang cukup besar. Aku untung besar, lifespan Tradableku mencapai 3115 hari dan punya 21 poin evolusi. Notif sistem lalu muncul, skill Greedy Hand, sudah mencapai epic, butuh 10 kali poin evolusi untuk terus evolve. Apakah Anda mau menghabiskan 210 poin evolusi untuk evolve skill ini? Hal itu membuat Shadow terkejut karena, harga untuk menaikkan skill itu semakin mahal berdasarkan levelnya. Hal itu membuat Shadow memilih untuk meningkatkan kemampuan attack-nya agar bisa melawan bos yang lebih kuat. Notif kembali muncul karena Shadow menaikkan level skill Instant Shadow Slash. Instant Shadow Slash, level Platinum menjadi Diamond, jarak serangan bertambah dari 21 menjadi 27 meter dan skill ini bertahan dari 7 detik menjadi 9 detik, sisanya bisa kalian baca sendiri ya guys. Anda telah menggunakan 2+3+5 poin evolusi, tersisa 3 poin. Initial skill, Backstab Enchantment level normal menjadi Gold. Setelah evolve Instant Shadow Slash, damagenya menjadi 2 kali lipat. Bahkan saat tidak dalam mode stealth, dan tidak melanggar mode stealth aku dapat memberikan 3000 damage. Bos tingkat gold menjatuhkan 2-4 item tingkat silver dengan peluang kecil menjatuhkan item tingkat gold. Tapi karena skill Greedy Hand aku mendapatkan 11 item gold dan skill book, 2 item platinum dan 1 skill book platinum, ucap Shadow. Notif lalu muncul, Ghost Ship Dual Blades Platinum, Assassin Class Weapon. Dan ternyata Shadow mendapatkan dagger dengan efek damage double di setiap serangnya. Tapi senjata itu tidak terlalu berguna karena Shadow selalu menggunakan skillnya untuk menimbulkan damage. Tetapi base attack-nya cukup tinggi dan akan meningkatkan attack speed-nya, jadi itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Shadow juga mendapatkan armor yang membuat dirinya memiliki health sebesar 419 dan membuat sebagian besar player tidak bisa menembus defense-nya. Shadow lalu menghilangkan wujud dari armornya agar player lain tidak bisa melihat item itu. Shadow juga mendapat skill book, Ghost Shadow Blur Tier Gold Assassin Class Skill. Akhirnya skill Survival Assassin, tapi skill book itu sangat lemah karena harus mengorbankan atribut lain untuk meningkatkan skill itu. Tetapi Shadow tetap menggunakan skill itu karena dia berbeda, dia bisa evolve skill tanpa batas dan tidak akan mengorbankan atribut lain, yang ada hanya keuntungan untukku. Shadow akhirnya memutuskan untuk kembali dulu dan menjual beberapa item yang dia dapat. Shadow juga akan berterima kasih pada Little Black karena telah membantu dirinya. Namun saat dalam perjalanan kembali, secara kebetulan Shadow bertemu dengan para kroco yang telah membunuh Little Black. Hal itu membuat kedua kubu terkejut karena tidak menyangka akan saling bertemu. Melihat Shadow di depannya, para kroco itu pun langsung kabur terbirit-birit. Namun Shadow dengan cepat memberikan tebasan yang langsung membunuh mereka semua. Pemimpin dari kroco itu lalu meminta ampun agar tidak dibunuh, namun Shadow tidak menuruti itu, karena saat kau menyerang orang lain apakah kau juga memikirkan dia? Shadow lalu membunuh dia dengan sangat kejam. Anda telah membunuh terlalu banyak player, Anda menerima satu lapisan status killer. 75% lifespan akan hilang saat Anda mati. Namun hal itu tidak diperdulikan Shadow karena dia memiliki Ghost Fireball, jika dia ceroboh dia tidak akan kehilangan lifespan. Shadow akhirnya kembali ke kota, hal itu membuat seluruh player di sana kaget. Itu Shadow, dia kembali setelah membunuh bos level gold. Kenapa dia tidak memakai item bagus, ucap para player di sana.
Namun tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan Shadow, dan dia adalah orang yang sebelumnya mencoba membunuh Shadow untuk merebut loot-nya. Ternyata orang itu meminta maaf kepada Shadow dengan memberikan skill book. Ini kontrol skill, gumam Shadow. Shadow lalu menerima skill book itu dan langsung berjalan pergi meninggalkan mereka. Xian Shao, kita dibunuh olehnya, tapi kenapa kita juga harus memberikan skill book padanya? Ucap anggota lain. Xian Shao lalu berkata, apa yang kalian tahu, Shadow ini tumbuh dengan sangat cepat, dia pasti punya rahasia besar. Selama kita menculiknya di dunia nyata kita bisa mengetahui rahasia itu. Aku akan menyuruh keluargaku mencari tahu data dirinya. Saat aku mendengar suara Shadow itu begitu asing, dia pasti tidak berada di lingkungan kita, ucap Xian Shao. Shadow menemui Little Black. Di sini Little Black, terimalah tawaranku biar aku memberimu beberapa barang. Shadow lalu memberikan sebuah item kalung kepada Little Black, hal itu membuat kekuatan Little Black meningkat beberapa kali lipat dan generasi mana menjadi lebih pesat. Oh, expert, terima kasih banyak ya, ucap Little Black. Little Black lalu memberikan space ring sesuai kesepakatan sebelumnya. Ngomong-ngomong, tadi saat aku berjalan-jalan di hutan aku menemukan sebuah gua, sepertinya itu sebuah reruntuhan, ucap Little. Hal itu membuat Shadow terkejut karena, pertama menemukan ghost ship dan sekarang sebuah reruntuhan. Sangat menguntungkan berteman dengan gadis ini. Aku sudah menandai pintu masuk reruntuhan itu di map, ucap Little Black. Baiklah, aku mengerti, kalau begitu aku menuju reruntuhan itu sekarang juga, balas Shadow. Dan dalam waktu singkat, Shadow telah pergi dari hadapan Little Black. Xin lalu memperlihatkan Shadow yang dalam perjalanan menuju reruntuhan. Awalnya ingin mencari tempat untuk grading ke level 10, tetapi karena ada reruntuhan, tidak perlu grading. Ada 3 jenis reruntuhan utama yang akan muncul di kota pemula, yaitu Tomb, Curse Ruin, dan Temple of Fight. Tidak peduli jenis apa yang akan muncul, mob kecilnya semua berlevel bronze, bahkan mungkin ada beberapa monster tingkat silver, bagiku mereka adalah lautan Lifespan dan poin evolusi, ucap Shadow. Cerita pun bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.